Hello everybody, selamat bertemu kembali dengan saya Mr. M. Gimana kabarnya semua? How are you today? And I hope you are fine today. Dan kali ini saya akan membahas pada kalian tentang kalimat pasif atau passive voice. Bagaimanakah cara mengungkapkan kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Kalimat pasif kalau dalam bahasa Indonesia yaitu yang tadinya aktif menjadi pasif, mengubah awalan me menjadi awalan di. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Untuk mengubah awalan me tersebut menjadi awalan di dalam bahasa Inggris, tentunya ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena kalimat ini atau kalimat pasif ini sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita sering berkata, pintu itu dikunci. Kata-kata dikunci itu adalah kalimat pasif. Contoh yang lain, kamu dipanggil oleh ibu. Itu pun kata-kata dipanggil itu juga kalimat pasif. Apalagi yang lainnya, cepetan, kita ditunggu oleh teman-teman kita. Nah, itu kata-kata ditunggu, itu pun merupakan kalimat pasif. Lalu bagaimanakah caranya untuk mengungkapkan atau mengubah awalan me tersebut menjadi awalan di dalam bahasa Inggris? Nah, tentunya harus kita ketahui karena ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya akan menjelaskannya dan mohon diperhatikan dan semoga kalian bisa menggunakan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat pasif atau passive voice, istilah dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu kalimat pasif atau passive voice? Kalimat pasif adalah kalimat yang objeknya dikenai pekerjaan. Atau mudahnya seperti ini pemahamannya atau pengertiannya. Kalimat yang kata kerjanya berawalan di atau ter. Misalnya seperti diambil, dikunci, dicuci, dibeli, dijual, dan sebagainya. Lalu sekarang bagaimanakah cara mengubah awalan-awalan tersebut yang awalnya mengambil menjadi diambil, mengunci menjadi dikunci, dicuci menjadi awalnya adalah mencuci menjadi dicuci, membeli menjadi dibeli, menjual menjadi dijual. Nah, sekarang perhatikan bagaimana langkah-langkahnya atau cara mengubah awalan me tersebut menjadi awalan di dalam sebuah kalimat dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, baiklah, sekarang kita perhatikan bagaimana caranya mengubah awalan me menjadi awalan di. Dengan kata lain, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ini pun langkah awal mengubah kalimat aktif menjadi pasif dalam bentuk simple present tense. Kita ketahui bahwa simple present atau present tense adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang terjadi sehari-hari atau sudah menjadi kebiasaan. Dengan pola sebagaimana sebelumnya dijelaskan, yaitu subject, verb 1 plus object. Contohnya, she make a skirt. Dia membuat sebuah rok. Lalu bagaimanakah cara mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif yang awalnya membuat menjadi dibuat? Pertama, kita perhatikan caranya atau polanya. Subjek yang awalnya di depan dalam simple present itu menggunakan kata kerja pertama lalu objek. Nah, di dalam kalimat pasif dengan kata lain mengubah awalan me menjadi awalan di tersebut, kata kerja yang digunakan adalah selalu kata kerja ketiga, sekalipun itu dalam bentuk simple present tense. Di sisi lain, syarat yang kedua yang harus diingat yaitu to be. Di samping kata kerjanya, yaitu kata kerja pertama dirubah menjadi kata kerja ketiga, dan ada to be yang harus digunakan sebelum kata kerja ketiga tersebut. Apakah to be-nya is, atau am, atau are, baru kata kerja ketiganya. Contohnya makes, kata kerja pertama. Nah, di sini harus ada to be dan harus kata kerja ketiga. Make menjadi kata kerja ketiga. Oleh karena itu, she make a skirt menjadi a skirt
is made by her. Dia membuat sebuah rok. Nah, sebuah rok dibuat oleh dia. Sekarang kita perhatikan contoh nomor 2. Kalimatnya, I lock the doors. Saya mengunci pintu-pintu itu. Mengunci. Bagaimanakah cara mengubah awalan mengunci menjadi dikunci? Perhatikan tuh. Kalimat berikutnya. Berarti pintu-pintu itu dikunci oleh saya. Sehingga kalimatnya menjadi the doors are locked by me. Dengan kata lain, lock ini kata kerja pertama. Awalannya mengunci. Nah, dalam kalimat pasif harus dirubah lock tersebut menjadi kata kerja ketiga atau verb 3. Dan to be-nya menyesuaikan. Kalau pintunya satu is, karena ini the doors, maka menggunakan are. Jadi pintu-pintu itu dikunci oleh saya. The doors are locked by me. Bisa dipahami? Sekarang kita lihat contoh nomor 3. My father buys a car. Bapak saya membeli sebuah mobil. Berarti mobil itu dibeli oleh bapak saya. Buys, membeli. Sekarang bagaimana caranya mengubah awalan pada kata membeli menjadi dibeli? Nah, kita perhatikan langkah berikut. My father buys a car menjadi sebuah mobil, a car. Karena mobilnya satu, maka to be-nya is. Kata kerja buy dirubah menjadi bentuk kata kerja ketiga, yaitu bought. Jadi a car is bought by my father. Sebuah mobil dibeli oleh bapak saya. Contoh nomor 4. Alex takes my pen. Alex mengambil pulpen saya. Terkadang para siswa khususnya suka berteriak, Pak, pulpen saya diambil. Nah, kata mengambil menjadi diambil. Bagaimana langkahnya atau caranya? Nah, my pen, pulpen saya diambil. Nah, karena pulpennya lebih dari satu, maka are. Take, mengambil, kata kerja pertama dirubah menjadi kata kerja ketiga. Take, ketiganya atau verb 3-nya adalah taken. Jadi my pens are taken by Alex. Pulpen saya diambil oleh Alex. Seperti itu. Sekarang lihat contoh yang terakhir. Mr. Harun teaches English. Pak Harun mengajar bahasa Inggris. Mengajar. Berarti bahasa Inggris diajarkan oleh Pak Harun. Nah, cara mengubah awalan dalam kata mengajar menjadi diajar tentunya harus diingat to be kata kerja ketiga. Nah, karena English adalah kata benda satu, tunggal, singular, maka to be-nya is. Bentuk ketiga dari teach, ini kata kerja pertama ya, yaitu taught. Sehingga kalimatnya menjadi English is taught by Mr. Harun. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, semoga penjelasan tersebut bisa dipahami. Nanti kita lihat contoh-contoh atau di dalam latihan-latihan berikut ini. Sekarang mari kita perhatikan soal-soal berikut ini. Kita latihan bersama-sama ya. Kita kerjakan bersama-sama untuk lebih memahami dalam mengubah awalan menjadi awalan di dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalimat yang pertama, he cleans the room. Dia membersihkan kamar itu.
Berarti kamar itu kan dibersihkan oleh dia. Nah, seperti apa tuh bahasa Inggrisnya? Kamar itu dibersihkan oleh dia. Ingat, harus ada to be, to-be-nya apa? Dan kata kerjanya harus kata kerja ketiga. Dengan kata lain bentuk ketiga dari clean. Ya, betul. The room, karena satu, maka to be-nya is. Dan clean, kata kerja ketiganya adalah cleaned. Betul sekali. Jadi, the room is cleaned by him. Good. Right. The next one, number 2. They wait John. Mereka menunggu John. Berarti kalimat pasifnya John ditunggu oleh mereka. Ingat, John adalah satu sama dengan he. Maka to be-nya apa? Dan kata kerja ketiga dari wait apa? Ya betul, John is waited. They wait John menjadi John is waited by them. Mereka menunggu John, artinya John ditunggu oleh mereka. Good. Nomor 3. My mother gives me money. Ibu saya memberikan saya uang. Nah, berarti saya dikasih uang nih, saya diberikan uang oleh ibu. Ingat, I to be-nya apa? Dan gives, kata kerja ketiganya apa? Ayo, silakan. Ya betul, John, I am. I to be-nya am, give ketiganya adalah given. Jadi, my mother gives me money, kalimat pasifnya, I am given money by my mother. Saya diberikan uang oleh ibu saya. Untuk kalimat nomor 4 dan nomor 5, saya yakin kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Silakan mencobanya dan semoga apa yang saya jelaskan dalam kesempatan ini tentang mengubah awalan me menjadi awalan di atau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like and subscribe ya.